الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan kitab Siyarah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum, dan kita terakhir sudah bahas tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mendatangi para jamaah haji dalam rangka menawarkan dakwah Islam kepada mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa uballigha kalam rabbi. Tidakkah ada dari para jamaah haji ini yang bisa memberikan jaminan keamanan bagiku dengan membawaku ke kampung halamannya, sehingga aku bisa menyampaikan kalam, ucapan dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna Quraisyan qad mana'uni, karena orang-orang Quraisy mereka telah melarang aku dari menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepadaku. Maka sampai kepada derajat seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kabilah-kabilah Arab yang sedang datang ke Mekah dalam rangka jamaah haji. Hingga akhirnya Rasulullah bertemu dengan beberapa anak muda dari kalangan penduduk Yathrib, yang mana pertemuan dengan beberapa anak muda ini membuat mereka menjadi bibit-bibit akan perkembangan Islam selanjutnya yang nanti akan tercipta yang namanya Bai'atul Aqabah. Iya, pertemuan sebelumnya kita udah bahas. Nah, Bai'atul Aqabah yang pertama ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian, yang mana pada saat itu dihadiri 12 sahabat Nabi dari kalangan penduduk kota Yathrib, yang pada saat itu nama kota Yathrib. Kapan kota Yathrib menjadi berganti nama menjadi Madinah, kita akan sebutkan nanti insyaallah. Pada saat Bai'ah Aqabah yang pertama ini dihadiri oleh 12 laki-laki penduduk Yathrib. Di antara yang hadir ada seorang sahabat Ubadah bin Samit Al-Ansari. Di dalam Sahih Bukhari, dialah yang menceritakan tentang isi dari Bai'atul Aqabah. Kata Ubadah bin Samit, بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. Kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikatkan perjanjian kesetiaan pada beberapa poin. Yang pertama, tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak boleh mencuri. Yang ketiga, tidak boleh berzina. Yang keempat, tidak boleh membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh. Yang kelima, tidak boleh membuat-buat tuduhan palsu, baik pada perkara-perkara atau perbuatan yang dilakukan tangan maupun kaki. Dan yang keenam, tidak boleh menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah jelaskan tentang baiat ini pada pertemuan yang lalu.
Dan di sini luar biasa. Kita perhatikan dari 6 isi baiat ini semuanya adalah kebaikan. Iya. Semuanya adalah kebaikan. Tidak boleh melakukan kesyirikan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh. Ini kan luar biasa syariat yang seperti ini. Hingga akhirnya mereka ini pun setelah selesai musim haji kembali ke Yathrib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus bersama mereka seorang qari, seorang sahabat yang merupakan ahli Al-Quran bernama Mus'ab ibni Umair. Mus'ab bin Umair. Dan luar biasa, Mus'ab bin Umair ini benar-benar duta pertama yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duta pertama ke luar yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Mus'ab bin Umair ini tidak bisa merasakan kejayaan Islam karena beliau wafat. Nanti kita akan sebutkan insyaallah. Baik. Ketika Mus'ab bin Umair, kita akan ceritakan insyaallah. Ketika Mus'ab bin Umair ke Madinah, beliau tidak tinggal diam. Beliau tinggal di salah satu rumah seorang penduduk Yathrib yang bernama As'ad ibn Zurarah. Beliau tinggal di rumah seorang penduduk Yathrib yang bernama As'ad ibn Zurarah. Dan ini ada cerita lucu. Ada cerita lucu yang diceritakan oleh As'ad ibn Zurarah. Yang mana As'ad ibn Zurarah ini suatu saat datang untuk berdakwah ke sebuah kabilah yang bernama kabilah Abdul Ashhal. Abdul Ashhal ini merupakan cabang dari kabilah Aus, yang mana pemimpinnya adalah Sa'ad ibn Mu'adz. Pemimpinnya Sa'ad ibn Mu'adz. Dan juga pemimpinnya Usaid ibn Hudhair. Suatu saat ketika As'ad bin Zurarah dan juga Mus'ab bin Umair sedang berdakwah ke tempatnya Abdul Ashhal ini, perkampungan Bani Abdul Ashhal, mereka duduk di pinggiran sumur yang bernama Sumur Marak. Ketika mereka duduk ini, ternyata banyak orang-orang dari penduduk Yathrib yang sudah lebih dahulu masuk Islam. Mereka datang mengelilingi Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah ini. Mereka ingin mengetahui banyak tentang Islam. Mereka ingin belajar tentang Islam. Ketika kondisi seperti ini, Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair pun yang merupakan pemimpin kabilah Bani Abdul Ashhal merasa kurang nyaman. Mus'ab bin Umair ini pendatang. Kok bisa-bisanya ada pendatang malah dia menjadi favorit untuk penduduk Yathrib, walaupun belum seluruhnya, tapi loyalitas kaum muslimin yang sudah masuk Islam terhadap Mus'ab bin Umair yang ingin mendengarkan ayat Al-Quran yang ia sudah pelajari dari Nabi SAW, ini sangat luar biasa. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair pun mulai merasa tidak nyaman. Hanya permasalahannya,
sahabat dari Mus'ab bin Umair yaitu As'ad ibn Zurarah ini masih kerabat dari Usaid bin Hudhair. Perhatikan, yang sudah masuk Islam adalah As'ad bin Zurarah. Ini penduduk asli kota Madinah atau kota Yathrib. Adapun Mus'ab bin Umair pendatang dari Mekah yang merupakan duta Nabi yang diutus untuk mengajari kaum muslimin di Yathrib tentang Al-Quran. Adapun pemimpin Bani Abdul Ashhal adalah Usaid bin Hudhair dan Sa'ad bin Mu'adz. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini ponakannya adalah As'ad. Ia pun mengatakan kepada Usaid bin Hudhair, "Wahai Usaid, sepertinya dua orang ini membuat kita tidak nyaman di kampung kita sendiri, di kota Yathrib ini. Ayo, kita cegat mereka ini dan kita halangi dari apa yang mereka ajarkan kepada orang-orang. Karena mereka ini memanfaatkan orang-orang lemah di antara kita. Dia nggak berani untuk mendatangi kita-kita yang pemimpin ini." Itu kata Sa'ad bin Mu'adz. Tapi kata Sa'ad bin Mu'adz kepada Usaid, masalahnya As'ad ini adalah ponakanku dan saya nggak mungkin untuk menyakiti dia. Wahai Usaid, coba engkau datangi dan nasihati ponakanku ini supaya dia berhenti dari mengajak orang-orang kepada dakwahnya. Ini luar biasa. Perhatikan, akhirnya Usaid bin Hudhair pun mengambil tombaknya, lalu mendatangi Mus'ab bin Umair dan As'ad yang sedang berdakwah. Dalam keadaan terlihat marah, dari jauh pun As'ad melihat Usaid yang sedang datang. Ia mengatakan kepada Mus'ab bin Umair, "Wahai Mus'ab, engkau sedang didatangi oleh As'ad bin Zurarah, didatangi oleh Usaid bin Hudhair, dan Usaid ini adalah pemimpin kabilah Bani Ashhal, Bani Abdul Ashhal. Kalau seandainya dia bisa masuk Islam, maka engkau akan mendapatkan peluang yang lebih banyak di dalam berdakwah." Akhirnya Mus'ab bin Umair mengatakan, dengan melihat As'ad yang penuh dengan kemarahan dan sudah memegang tombaknya, ia pun mengatakan, "Kita lihat, kalau dia mau duduk sebentar, datang gak langsung marah-marah tapi mau duduk, kita akan coba dakwahi dia. Tapi kalau seandainya dia menginginkan yang lain, itu urusan." Datanglah Usaid bin Hudhair ini, lalu berdiri di hadapan Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Ucapan pertama kali yang ia katakan ketika bertemu dengan keduanya langsung ucapan makian, dimaki-maki, dicela, disebutkan hal-hal yang negatif. Setelah As'ad dan Mus'ab bin Umair mendengarkan hal ini, ia pun mengatakan, "Wahai As'ad, engkau datang langsung mencela, langsung menyuruh kami berhenti, jangan berdakwah. Padahal kan engkau belum tahu apa yang kami dakwakan. Kira-kira gimana menurutmu kalau engkau duduk sebentar, tenang dulu duduk, dan engkau mendengarkan sedikit dari apa yang kami dakwakan. Baru setelah itu, kalau seandainya engkau menerima, walhamdulillah. Kalau engkau tidak menerima, kami akan berhenti dari dakwah ini." Lalu kata Usaid bin Hudhair, ya cukup bagus penawarannya. Kalau seandainya ia tidak tertarik, maka ia pergi dan mereka berdua akan berhenti mengganggunya. Dan kalau seandainya dia tertarik, ya itu urusan dia. Akhirnya ia pun meletakkan tombaknya, duduk sesaat, dan di situ pun Mus'ab bin Umair membacakan beberapa ayat Al-Quran dan mengajaknya kepada
Islam. Kata As'ad bin Zurarah ketika dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, walaupun dia belum mengucapkan la ilaha illallah, kami sudah tahu bahwasanya di wajahnya sudah ada keislaman. Artinya dia sudah menerima agama Islam. Hingga akhirnya Mus'ab bin Umair selesai membaca ayat-ayat Al-Quran yang ia perdengarkan, ucapan As'ad bin Zurarah, ucapan Usaid bin Hudhair, ma ahsana hadza wa ajmala. Duhai, ucapan yang engkau bacakan ini sangat indah dan sangat bagus. Kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din? Apa yang, kalau ada seorang yang mau masuk ke dalam agama kalian ini, apa yang harus ia lakukan? Ya, padahal tadi datang dalam keadaan membawa tombak, marah-marah, memaki dan ingin menghentikan dakwah. Tapi akhir dari ucapan Usaid bin Hudhair, bagaimana caranya agar seorang bisa masuk ke dalam agama Islam ini? Lalu kata Mus'ab bin Umair, engkau mandi, kemudian engkau bersihkan bajumu dari najis, dan engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Akhirnya Usaid bin Hudhair pun mandi. Ia membersihkan bajunya dari semua najis. Kemudian ia bertasyahud, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan ia pun sholat 2 rakaat. Ternyata tidak sampai di situ. Ini luar biasanya kenapa Islam itu langsung tersebar cepat di kota Madinah. Bayangkan ini terjadi tahun 12 kenabian. Tahun ke-14 kenabian atau masuk ke tahun 1 Hijriah nanti, Rasulullah belum menginjak kota Madinah, tapi Islam sudah mayoritas di Madinah, kecuali orang-orang Yahud dan beberapa musyrikin Arab. Kita akan bahas nanti. Kenapa bisa seperti itu? Lihat apa yang dilakukan oleh Usaid bin Hudhair. Ia mengatakan, inna warai rajulan, ini di belakangku ada seorang, kalau dia masuk Islam maka tidak ada satupun dari warga kabilah Bani Abdul Ashhal melainkan pasti masuk Islam. Dan dia adalah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya Usaid bin Hudhair baru masuk Islam, ia langsung berdakwah. Ini luar biasa. Baru masuk Islam, ia langsung berdakwah. Ia pun kembali kepada Sa'ad bin Mu'ad. Tadi kan waktu datang disuruh oleh Sa'ad bin Mu'ad untuk mencegah Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah dalam berdakwah. Ketika ia kembali menemui Sa'ad bin Mu'ad, hanya beberapa waktu saja. Ketika Sa'ad bin Mu'ad melihat Usaid bin Hudhair datang, loh kok ini wajahnya udah berubah? Tadi waktu berangkat marah-marah, wajahnya terlihat ingin menghentikan dakwah, tapi kok sekarang wajahnya udah berubah nih? Ada apa dengan Usaid ini? Lalu Sa'ad bin Mu'adz pun mengatakan, ada apa denganmu wahai Usaid? Aku khawatir engkau ini sudah masuk kepada agama mereka. Akhirnya Usaid bin Hudhair pun mengatakan, wahai Sa'ad, aku tadi berbicara dengan keduanya dan sepertinya nggak ada masalah dengan keduanya, dan apa yang mereka dakwahkan, apa yang mereka ajak manusia kepadanya baik kok. Mengajarkan tentang silaturahim, mengajarkan tentang beribadah hanya kepada Allah, mengajarkan tentang memuliakan tamu, tidak ada masalah. Dan aku sudah melarang keduanya, sebagaimana tadi
yang engkau wasiatkan aku. Aku sudah larang mereka berdua dari berdakwah. Dan memang tadi dia sudah larang kan. Hanya saja dia diminta duduk dan mendengarkan Al-Quran. Tapi di sini Usaid bin Hudhair dia tidak mengatakan bahwasanya sudah masuk Islam. Dia hanya mengatakan sepertinya dua orang tadi gak ada masalah, udah itu aja. Dan aku sudah larang, walhamdulillah, aku sudah mengucapkan apa tadi yang engkau inginkan, apa yang kau perintahkan aku untuk menasihati ponakanmu, yaitu As'ad. Kemudian, nah di sini lucu ketika Usaid bin Hudhair, sahabat dari Sa'ad bin Mu'adz tadi, dia ingin memprovokasi Sa'ad bin Mu'adz untuk mendengarkan ucapan Mus'ab dan ponakannya As'ad. Yang menjadi permasalahan orang Arab ketika itu, mereka nggak mau dengar. Mereka menutup telinga dari Al-Quran. Kalau seandainya mereka dengar, mereka akan beriman atau minimal berbekas di hati mereka. Ketika ini Usaid bin Hudhair, sahabat dari Sa'ad bin Mu'adz ini, bagaimana caranya agar Sa'ad bin Mu'adz ini mau mendatangi Mus'ab bin Umair dan As'ad? Ini aja dulu permasalahannya. Akhirnya setelah mengatakan, dia belum mengatakan masuk Islam, hanya dia mengatakan ma bihi ma ba'as. Keduanya ini Mus'ab dan As'ad nggak ada masalah wahai Sa'ad bin Mu'adz. Tapi tadi aku dengar, ini kata dia, kata Usaid bin Hudhair, tadi aku dengar bahwasanya Bani Harithah, salah satu kabilah lain, mereka sudah mempersiapkan pasukan untuk mendatangi Mus'ab bin Umair ini dan As'ad bin Zurarah untuk membunuh keduanya. Perhatikan, Bani Harithah, kabilah lain dari Bani Abdul Ashhal, mereka sudah mempersiapkan pasukan untuk membunuh Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah dikarenakan mereka berdua ini berdakwah. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz yang menyadari bahwasanya As'ad ini keponakannya, dia mengatakan, kok berani banget Bani Harithah ini. Aku tidak akan membiarkan mereka membunuh ponakanku As'ad bin Zurarah. Walaupun dia berselisih denganku dari sisi keyakinan. Ini luar biasa. Fanatisme Arab sangat luar biasa. Ini ponakanku. Aku gak akan biarkan Bani Harithah untuk membunuh ponakanku ini. Kalau Mus'ab bin Umair yang dibunuh, silakan. Tapi kalau keponakanku, awas. Yaitu As'ad bin Zurarah. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz pun mengambil tombaknya dalam keadaan mukanya sangat marah. Ia pun berusaha secepatnya mendatangi keponakannya As'ad bin Zurarah untuk menyelamatkannya. Jangan sampai Bani Harithah mereka lebih dahulu datang dan membunuh ponakannya ini, karena ingin menghentikan dakwah ini. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz pun datang dengan tombaknya dalam keadaan panik dan marah, hingga akhirnya ia melihat di depannya ada As'ad, ponakannya, dan Mus'ab bin Umair, dan tidak ada Bani Harithah. Nggak ada seperti yang dikhawatirkan dan ditakut-takutkan oleh As'ad. Ternyata ini adalah teknik As'ad bin Zurarah. Ia berbohong supaya Sa'ad bin Mu'adz mau datang dan mendengarkan ucapan Mus'ab bin Umair dan juga As'ad ponakannya. Hingga akhirnya Sa'ad bin Mu'adz pun datang dari jauh. As'ad, ponakan dari Sa'ad bin Mu'adz ini pun mengatakan, ini Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin kabilah Bani Abdul Ashhal. Kalau seandainya dia masuk Islam, maka tidak akan ada satupun dari mereka yang dari kabilahnya yang akan mencegah dirinya dari masuk Islam.
Tapi ia datang dalam keadaan marah. Ia pun ketika sampai di depan As'ad dan Mus'ab, ia langsung maki-maki keduanya, menghina dan mencela dakwahnya. Lalu kata Mus'ab, wahai Sa'ad bin Mu'adz, tidakkah engkau duduk sebentar? Engkau dengarkan apa yang kami ucapkan. Kalau seandainya engkau senang, maka silakan. Tapi kalau engkau tidak suka, kami akan hentikan dakwah kami. Akhirnya kata Sa'ad bin Mu'adz, baiklah kalau begitu. Ia pun meletakkan tombaknya, duduk. Lalu Mus'ab bin Umair mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dan mengajaknya kepada agama Islam. Mengajaknya maksudnya mengajarkan kepadanya, menyampaikan kepadanya tentang ajaran-ajaran Islam. Tidak diajak masuk Islam, hanya saja dibacakan tentangnya ayat Al-Quran. Ketika Sa'ad bin Mu'adz mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kata As'ad bin Zurarah dan juga Mus'ab bin Umair, kami sudah melihat Islam di wajahnya walaupun dia belum mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya setelah dibacakan Al-Quran, mulailah Sa'ad bin Mu'adz bertanya, bagaimana caranya kalau seorang ingin masuk kepada agama kalian? Lalu kata Mus'ab bin Umair dan As'ad, engkau mandi, membersihkan bajumu dari najis, kemudian mengucapkan kalimat syahadat, dan juga setelah itu sholat 2 rakaat. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun beliau segera mandi, bersihkan pakaiannya, mengucapkan syahadat, kemudian sholat 2 rakaat. Bagaimana sholatnya? Mereka udah paham sholat. Jadi emang orang musyrikin pada saat itu mereka paham sholat. Mereka paham sholat, atau mungkin bisa jadi diajari pada saat itu. Karena ada beberapa sholat yang diajarkan atau sholat yang dipahami oleh orang-orang musyrikin, yang mana sholat mereka tidak layaknya seperti sholat orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Anfal, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Sholat yang mereka lakukan di sisi Ka'bah itu hanyalah tepuk tangan dan siulan. Nah, ini sholat mereka. Baik, setelah Sa'ad bin Mu'adz masuk ke dalam Islam, ia pun mengambil tombaknya dan mendatangi kaumnya. Hingga akhirnya ia berdiri di salah satu bukit di kabilah Bani Abdul Ashhal. Lalu ia mengatakan kepada kaumnya, ya qaum, kaifa ta'lamuna amri fikum? Bagaimana kalian menilaiku selama memimpin kalian? Lalu kaumnya pun mengatakan, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah yang terbaik di antara kami. Lalu kata beliau, fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haram. Tidak boleh ada yang berbicara kepadaku seorang pun. Haram baginya untuk berbicara kepadaku, laki-laki maupun perempuan, sampai kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini baru masuk Islam nih, langsung pulang ke kampungnya dan mengatakan, haram bagi kalian untuk berbicara kepadaku sebagai pemimpin kalian sampai kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa yang terjadi? Akhirnya pada saat itu tidak ada satupun laki-laki dan perempuan yang ada di kabilah Bani Abdul Ashhal melainkan masuk Islam pada saat itu juga. Ini sangat luar biasa, dan ini keutamaan Sa'ad bin Mu'adz. Makanya ketika beliau meninggal dikarenakan luka yang beliau alami pada perang Uhud, kemudian beberapa saat dirawat di Masjid Nabawi, beliau meninggal dunia dikarenakan luka tersebut. Tapi ketika beliau meninggal, Jibril alaihi salam datang bersama malaikat-malaikat yang lain. Lalu Jibril mengatakan, wahai Muhammad, siapa sahabatmu yang meninggal sampai-sampai arsy Allah bergetar? Subhanallah.
manusia yang meninggal yang membuat arsy Allah bergetar, inilah dia Sa'ad bin Mu'adz. Luar biasa. Akhirnya seluruh kaumnya masuk Islam kecuali satu, yang dijuluki Al-Usairim. Al-Usairim atau Khuzaimah ibn Thabit. Di sini tidak disebutkan namanya, tapi namanya Khuzaimah ibn Thabit. Ada yang mengatakan Khuzaimah ibn Amr. Al-Usairim ini pada saat itu belum masuk Islam. Ia masuk Islam nanti pada perang Uhud dan sedang terjadi peperangan. Ia pun mendatangi Rasulullah ketika itu di Uhud, di tempat terjadinya peperangan. Lalu ia masuk Islam, langsung berjihad dan langsung wafat, gugur, mati syahid. Apa kata Rasulullah? Dakhalal jannah amila qalilan wa ujira katsira. Seorang yang masuk surga tanpa sujud sekalipun. Itulah Al-Usairim Khuzaimah bin Thabit. Masuk surga dan tidak pernah sujud sekalipun. Karena ketika ia datang sedang perang Uhud, dan beliau ikut perang Uhud dan gugur pada saat itu juga. Makanya kata Rasulullah, seorang yang amalannya sangat sedikit tapi pahalanya sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya inilah terus dakwah dari Mus'ab bin Umair yang tinggal di rumah As'ad bin Zurarah, terus mendakwakan Islam kepada penduduk Ansar hingga akhirnya jumlah kaum muslimin semakin banyak dan berita tentang Islam ini dan masuknya petinggi-petinggi kabilah dari penduduk Yathrib terus tersebar hingga tidak ada satu rumah dari penduduk kota Madinah atau kota Yathrib melainkan sudah ada yang masuk Islam di dalamnya. Sekarang kita masuk musim haji tahun ke-13. Musim haji tahun ke-13 kenabian. Pada saat itu Nabi SAW kembali menjumpai penduduk kota Yathrib ini yang datang dalam rangka melakukan ibadah haji. Pada saat itu ada 70 penduduk kota Yathrib yang mereka datang untuk melakukan ibadah haji dan untuk menjumpai Nabi SAW. Hingga akhirnya mereka menemui Rasulullah dan ingin melakukan pertemuan rahasia yang akan dilakukan di malam hari, tempatnya di Mina. Sehingga disebut ini akan terjadi yang namanya Bai'at Aqabah yang kedua. Karena dikatakan Bai'at Aqabah karena Aqabah ini ada di Mina, tempat orang lempar jumrah. Jumratul Aqabah. Pada saat itu Nabi SAW membuat perjanjian dengan 70 penduduk kota Yathrib ini untuk bertemu di malam hari. Hingga akhirnya kita ringkas ceritanya, Al-Abbas ibni Abdul Muttalib, paman Rasulullah yang saat itu belum masuk Islam. Ternyata di malam itu beliau tidak tidur. Di malam itu malam musim haji, sehingga banyak kemah-kemah dari orang-orang musyrikin lain. Mereka pun sangat hati-hati ketika bangun di malam hari ini agar tidak membangunkan jamaah-jamaah haji dari bangsa Arab lain. Tapi ternyata Al-Abbas ikut terbangun. Ia mengikuti ponakannya yaitu Nabi kita Muhammad SAW menjumpai 70 penduduk kota Yathrib. Pada saat itu mulailah terjadi pembicaraan-pembicaraan antara Rasulullah
dengan sahabat-sahabatnya ini, dan Al-Abbas ibni Abdul Muttalib ikut berbicara dalam keadaan dia masih musyrik. Kita dengarkan apa yang diucapkan oleh Al-Abbas ibni Abdul Muttalib yang sangat jelas posisinya di dalam penjagaan terhadap ponakannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengatakan, "Ya ma'syarul Khazraj, wahai penduduk kota Yathrib, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari kami, sebagaimana yang telah kalian ketahui. Dia ini ponakanku, dan kami inilah yang menjaga beliau selama beliau berdakwah di Mekah. Dan tidak ada yang membelanya sebagaimana kami membelanya. Dan dia terus berada di dalam kekuatan dan penjagaan selama dia berada di kota Mekah. Namun sepertinya Muhammad ini ponakanku sallallahu alaihi wasallam, beliau memilih untuk ikut bersama kalian di kota kalian, yaitu kota Yathrib. Kalau memang kalian menjamin akan menjaga Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, maka silakan jaga dia dengan bayaran harta, jiwa, dan keluarga kalian. Tapi kalau seandainya kalian hanyalah orang-orang yang semangat di awal, ingin mengajaknya ke negeri kalian, kemudian kalian tinggalkan, maka tinggalkan saja saat ini." Ini luar biasa. Pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kami yang akan tetap menjaganya. Lalu berkata seorang dari penduduk kota Yathrib, "Wahai Al-Abbas, kami sudah dengar apa yang kau ucapkan. Kami sudah dengar dan kami pertimbangkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diminta oleh Ka'ab ini untuk mengeluarkan pendapatnya. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau sudah dengarkan pendapat pamanmu. Adapun kami siap membelamu dengan harta, diri, dan keluarga kami. Tapi itulah pilihan dari paman. Silakan engkau yang memilih, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memilih untuk tetap ikut bersama orang-orang penduduk kota Madinah atau kota Yathrib, dan disinilah terjadi Bai'at Aqabah yang kedua yang disaksikan langsung oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang membuat Al-Abbas menjadi tenang untuk melepaskan keponakannya ini pergi ke kota Yathrib setelah terjadi bai'at ini. Apa isi bai'atnya? Ada beberapa poin. Yang pertama, isi bai'at yang kedua yang pertama adalah wajib untuk mendengar dan taat baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan semangat maupun sedang malas, baik dalam keadaan sedang lapang ataupun sedang sempit. Ini yang pertama. Wajib bagi penduduk kota Yathrib untuk mendengar dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Kemudian poin yang kedua, wajib memberikan dukungan ekonomi di waktu susah maupun senang. Wajib memberikan dukungan ekonomi di waktu susah maupun senang. Kemudian yang ketiga, wajib untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah mereka. Wajib untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah mereka. Yang keempat, wajib berdakwah dan melaksanakan syariat Allah dan tidak menghiraukan celaan orang-orang yang mencela. Wajib
berdakwah dan melaksanakan syariat Allah dan tidak menghiraukan celaan orang-orang yang mencela. Dan yang kelima, terakhir, wajib menolong Rasulullah jika telah sampai ke kota mereka yaitu Yathrib dan melindunginya sebagaimana mereka melindungi diri, anak dan istri mereka sendiri. Perhatikan poin yang kelima ini. Ini nanti akan ada pengaruhnya dengan sebab perang Badar. Perang Badar nanti kita bahas tahun kedua. Ini kita Masya Allah sudah berada di akhir-akhir tahun kenabian dan akan mulai masuk tahun 1 Hijriah. Berarti nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hijrah. Bagaimana proses Nabi SAW meninggalkan kota Mekah hingga sampai ke Madinah. Dan ini peristiwa yang sangat luar biasa. Dan peristiwa inilah oleh Umar bin Khattab dijadikan permulaan tahun Islam. Kalender Islam yaitu tahun Hijriah. Perhatikan poin kelima. Wajib menolong Rasulullah SAW jika telah sampai ke kota mereka. Perhatikan, jika telah sampai ke kota mereka. Berarti kalau belum sampai, belum ada kewajiban untuk menolong Rasulullah SAW. Seperti apa itu bentuk menolong dan melindungi Rasulullah? Sebagaimana mereka menolong dan melindungi diri, anak, dan istri mereka sendiri. Tapi syaratnya tadi apa? Ketika sudah ada di kota Yathrib atau kota Madinah. Nah, nanti kita akan bahas pada tahun kedua di bulan Ramadan yang kita kenal dengan peristiwa perang Badar. Badar ini terletak jauh dari kota Madinah, lebih dekat ke Mekah, yang membuat orang-orang Yathrib sebenarnya mereka kalau tidak taat kepada Rasulullah pada saat itu, maka tidak ada kewajiban dan tidak tercela jika mereka tidak menolong dan membantu Rasulullah. Kalau hanya melihat dari sisi perjanjian. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana Sa'ad bin Mu'adz berbicara, bagaimana Sa'ad bin Ubadah berbicara, yang akan memperlihatkan kesetiaan mereka. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita akan lihat nanti insya Allah pada tahun ke-2 Hijriah. Dan di antara 70 penduduk Yathrib ini ada 12 pemimpin yang diangkat oleh Rasulullah, dibentuk sebagai perwakilan-perwakilan dari setiap kabilah agar mereka semakin terorganisir di dalam menjalankan misi dakwah di kota Yathrib sebelum datangnya Nabi SAW ke kota mereka. Ada As'ad bin Zurarah, tadi kita sudah ceritakan As'ad ini yang menjadi teman Mus'ab bin Umair di dalam berdakwah. Kemudian ada Sa'ad bin Rabi'. Nah, Sa'ad bin Rabi' ini penduduk kota Madinah yang sangat kaya, yang nanti ketika Muhajirin sampai ke Madinah, beliau akan dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, dan ini kisahnya sangat luar biasa. Kemudian ada Abdullah ibni Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini wafat pada tahun ke-8 Hijriah pada perang Mu'tah. Mu'tah ini sebagian kaum muslimin yang diutus oleh Rasulullah untuk melawan Romawi ke Syam. Dan sebelum Fatuh Makkah terjadi, sebelum penaklukan kota Makkah, disitulah muncul panglima perang terbaru yang baru masuk Islam. Dia adalah Khalid ibn Walid. Nanti kita akan bahas insya Allah bagaimana seorang Khalid bin Walid memimpin perang. Ini luar biasa. Dan ada Rafi bin Malik, kemudian Al-Bara bin Ma'rur, Abdullah bin Amr bin Haram. Ada Ubadah bin Samit yang juga ikut pada pertemuan sebelumnya. Ada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini pemimpin kabilah Khazraj. Al-Munzir bin Amr, Usaid bin Hudhair. Nah, Usaid bin Hudhair ini tadi yang masuk Islam bersama Sa'ad bin Mu'adz. Tadi Usaid bin Hudhair yang masuk Islam, yang datang bawa tombak ingin mencegah dakwah, tapi justru dia yang masuk Islam. Sa'ad bin Khaythamah, ada Rifa'ah bin Abdul Munzir. Inilah 12 dari sahabat Nabi yang diangkat sebagai pemimpin-pemimpin untuk melancarkan misi
disinilah cikal bakal hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu tujuan diadakannya Bai'at Aqabah ini adalah untuk mempersiapkan kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya semua isi dari Bai'at tadi adalah berkaitan tentang loyalitas mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat di akhir tahun ke-13 ini, menjelang bubar, ternyata berita terjadinya Bai'at Aqabah ini dibocorkan oleh iblis. Dibocorkan oleh iblis kepada penduduk kota Mekah. Hingga akhirnya orang-orang Quraisy pun mendatangi kemah jamaah haji dari penduduk Yathrib. Dan jamaah haji pada saat itu ada yang sudah masuk Islam dan ada yang belum masuk Islam. Akhirnya datanglah petinggi-petinggi Quraisy, ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf. Mereka mendatangi satu-satu. Yang Muslim yang tahu peristiwa tersebut, mereka menyembunyikan peristiwa ini. Karena memang ini misi rahasia. Ini kayak luar biasa nih kalau di film-film ini sangat luar biasa. Ini misi rahasia. Mereka menyembunyikan. Penduduk Yathrib yang masih non-Muslim, mereka nggak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu apa-apa. Hingga akhirnya mereka pun menangkap beberapa sahabat Nabi, diantaranya Sa'ad bin Ubadah dan Al-Mundhir bin Amr. Namun mereka tidak mendapatkan informasi apa-apa dari keduanya. Walaupun mereka ikut masuk dalam berbaiat. Tapi itulah kesetiaan mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat mereka bisa teguh di dalam menghadapi interogasi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Nah, ini juga memberikan kepada kita beberapa hal, bahwasanya dalam kondisi-kondisi darurat seorang terkadang melakukan yang namanya tauriyah. Tauriyah ini ucapan-ucapan yang seakan-akan sekilas bohong, tapi ternyata dia tidak berbohong. Misalnya datang debt collector misalnya, nagih utang ke rumah. Lalu anaknya ditanya, bapakmu mana? Dia jawab, bapakku nggak ada di sini. Bapakku nggak ada di sini. Maksudnya di sini nggak ada bapaknya. Padahal bapaknya ada dalam rumah. Ini bohong tidak? Dia nggak bohong karena kata dia, bapakku nggak ada di sini. Artinya nggak ada di tanganku, tapi bapakku ada di dalam rumah. Nah, ini namanya tauriyah. Tauriyah. Misalnya seorang laki-laki punya istri lebih dari satu misalnya, karena konflik ini sering terjadi pada yang menjalani poligami. Pos 1 cemburu dengan pos 2. Lalu sang suami ini dia berusaha untuk menenangkan, karena udah ikut pelajaran Sirah Nabawiyah jadi dia paham. Ini misi tersembunyi ini, pelajaran Sirah Nabawiyah. Lalu dia pun mengatakan, nggak usah cemburu, kamu tuh yang paling cantik di sini. Iya, maksudnya di kamar itu. Kamu tuh yang paling cantik di kamar. Padahal dia yakin bahwasanya ini bukan istrinya yang paling cantik. Tapi dia, kamu tuh yang paling cantik di hadapanku. Di hadapannya sekarang. Ketika datang istrinya yang satu lagi, dia mengatakan, engkau yang paling cantik di hadapanku. Apakah dia bohong? Enggak. Karena pada saat itu, yang ini pada saat yang lain. Nah, ini namanya tauriyah. Seakan-akan berbohong, tapi dia tidak berbohong. Iya. Hanya yang seperti ini jangan terlalu banyak dipakai, karena akan mengantarkan pada berbohong nanti kalau terlalu bergampang-gampangan. Ya. Baik, udah lewat ya? Udah lewat 13 menit. Kita akan lanjutkan insya Allah pertemuan berikutnya dengan hijrah. Ya, ada beberapa yang kita lewati, tapi intinya kita sudah sampaikan bahwasanya terjadi Bai'at Aqabah yang kedua, yang mana Bai'at Aqabah yang kedua ini adalah persiapan
langkah-langkah sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Yathrib, yang mana semua berisi tentang loyalitas untuk mendukung dan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Salam. Isi baiat itu konseptornya siapa? Iya. Siapa konseptor dari baiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka ini kaum dari penduduk kota Yathrib, bukan orang yang datang sedang melakukan akad jual beli atau akad yang mana di situ posisinya masing-masing memiliki hak. Tapi mereka datang sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka semuanya taat dan patuh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya konseptornya siapa, apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa. Yang menyampaikan adalah Rasulullah, tapi tidaklah Rasulullah berbicara melainkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian. Baik, ada lagi? Nah. Oh, langsung nyangkut. Kayaknya penting banget nih materi nih. Nah, apa beda tauriya dengan taqiyya? Kalau tauriya, pertama kita artikan dulu tauriya. Tauriya ini dari warra yuwarri, artinya dia mengalihkan sebuah objek kepada objek yang lain. Misalnya tadi dia mengatakan ayahku tidak di sini, dia tunjukkan nih tidak di sini, padahal ayahnya ada di dalam rumah. Adapun taqiyya, taqiyya ini seorang berbohong. Seperti misalnya ketika dia ditanya, apakah anda Syiah? Dia mengatakan saya Sunni. Padahal nggak ada dari sisi tauriya antara Syiah dan Sunni ini kontradiksi, nggak bisa. Nah itu namanya taqiyya. Seorang misalnya dia ditanya tentang Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang Abu Bakar? Kalau Syiah Rafidhah mengatakan Abu Bakar kafir, maka dia mengatakan Abu Bakar kita harus mengimani dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Seperti keyakinan ahli sunnah wal jamaah, kita harus muliakan, kita harus hormati, kita doakan dengan radhiyallahu anhu. Yang mana ini semua bertentangan dengan akidah Syiah Rafidhah. Maka di sini dia tidak sedang mengalihkan pada objek, tapi memang dia membatalkan keyakinannya yang sebelumnya. Yang mana dia meyakini Abu Bakar itu kafir wal iyadzubillah. Kemudian ketika dia berada di negeri ahli sunnah, di situ dia tidak memiliki kekuatan, dia pun membatalkan keyakinan sebelumnya hanya untuk membuat ridha orang yang mendengarnya. Nah ini bedanya antara taqiyya dengan tauriya. Nah, jadi taqiyya itu dia membatalkan yang sebelumnya hanya untuk menjaga dirinya. Iya. Seperti misalnya tadi kita sebutkan, ketika ditanya apakah engkau meyakini Abu Bakar itu seorang sahabat Nabi yang beriman, lalu dia mengatakan tentu saja, padahal dia mengkafirkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah ini taqiyya yang sangat tercela dan ini dusta. Ini dusta 100%. Allahul musta'an. Adapun di dalam agama kita Islam, seorang tidak boleh berdusta ini kecuali memang dalam keadaan dipaksa. Kalau dia tidak melakukannya, dia dibunuh. Illa an tattaqu minhum tuqah. Kata Allah dalam surat Al-Imran, kecuali kalau kalian takut kepada mereka dan kalian melakukan pembelaan diri seperti yang terjadi pada Ammar ibn Yasir, yang mana Ammar ibn Yasir ini ayahnya yang bernama Yasir dan ibunya Sumayyah semuanya beriman, bertiga bersama Ammar. Oleh Abu Lahab, ayahnya ini dibunuh, kemudian ibunya dibunuh, tersisa Ammar. Lalu kata beliau, wahai Ammar, kalau engkau tetap muslim, kami akan membunuhmu juga.
atau engkau cukup menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami akan lepaskan engkau. Akhirnya Ammar bin Yasir pun terpaksa lisannya mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan hinaan kepada Nabi. Hingga akhirnya dilepaskan oleh Abu Jahal. Ia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Ada apa denganmu wahai Ammar?" Ia pun menceritakan, "Wahai Rasulullah, tadi orang-orang Quraisy membunuh ayahku, membunuh ibuku Sumayyah, dan giliranku mereka berikan pilihan, mereka membunuhku ataukah aku menghinamu wahai Rasulullah, aku menyebutkan celaan padamu, dan aku pun menyebutkannya wahai Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Madza wajadta qalbaka ya Ammar?" Ketika engkau menyebutkan celaan kepadaku, bagaimana engkau merasakan hatimu? Apa kata Ammar? "Wajadtuhu mutmainnan bil iman." Aku merasakan walaupun lisanku karena dipaksa mengucapkan celaan kepadamu wahai Rasulullah, tapi aku mendapati hatiku tetap tenang dengan keimanan. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya di dalam surat An-Nahl, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Tidak berlaku hukum kufur ini kepada orang-orang yang mereka dipaksa untuk mengucapkan kekufuran dan hati mereka tetap tenang dengan keimanan. Nah, ini berbeda nih kondisinya dengan taqiyah. Kalau yang seperti ini, dia dipaksa, kalau tidak ia akan dibunuh, maka dia terpaksa mengucapkan ucapan kekufuran tapi hatinya tetap tenang dengan keimanan. Nah, demikian wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup insyaallah. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Dan pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bahas tentang hijrah. Sangat luar biasa. Kisah hijrah, dari sinilah nanti kita akan melihat perubahan Islam ketika Rasulullah menginjakkan kaki ke kota Madinah. Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Insyaallah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan kesehatan kepada kita, memanjangkan umur kita di atas ketaatan hingga kita berjumpa dengannya. Wallahu alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.